Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Ya, perjuangan untuk masyarakat adat bisa menemukan jati dirinya itu perjuangan yang panjang. Kalau saya hitung-hitung mungkin sudah mendekati 15 tahun kita berjuang bersama-sama dengan masyarakat adat. Kemudian 2012 akhir saya dilantik menjadi bupati karena visi-visi itu, untuk bagaimana kita bisa memberikan satu kepastian melalui pemerintah yang sah. Dan itu terbukti mulai tanggal 24 Oktober tahun 2013, masyarakat adat sendiri berkumpul di Sentani dan mengambil sikap bahwa ini waktunya kami akan bangkit untuk mengatur, untuk menentukan perjalanan daerah kami, perjalanan masa depan daerah ini oleh masyarakat adat. Mengapa? Karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka punya organisasi, wadah untuk secara adat, dan mereka memiliki tanah dan sumber daya alam. Mereka juga memiliki masyarakatnya, yaitu masyarakat adat sendiri. Mereka sangat yakin karena sebelum ada pemerintah, mereka yang mengatur dan membangun daerah ini. Nah, karena itu pada tanggal 24 tahun 2013 bulan Oktober, mereka menyatakan sikap bahwa kami bisa untuk membangun daerah ini. Dan dalam perjalanannya memang pengambilan sikap ini itu tidak mudah. Bahkan sebelumnya, tahun 2008 itu masyarakat adat pernah menyusun sendiri tentang konsep peraturan daerah mengenai pemerintahan asli di kampung. Dan itu mereka bawa ke DPR dengan tari-tarian, dengan euforia yang luar biasa, dan didampingi oleh ada sejumlah NGO dan teman-teman dari Uncen. Nah, tetapi DPR menerima, berjanji untuk, tapi tidak pernah dibicarakan sampai pada tanggal 24 Oktober tahun 2013 mereka menyatakan sikap itu, dan mereka menyampaikan kepada pemerintah daerah. Dan pada saat itu saya baru beberapa bulan menjadi bupati di Jayapura. Hari ini bulan Oktober tahun 2020 mereka akan merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah melakukan hal-hal besar yang luar biasa dalam kebangkitannya. Hari ini di Kabupaten Jayapura ada 14 kampung adat yang sudah berubah status dari kampung atau dari desa, sama seperti di Indonesia lain. Mereka menyatakan kami berubah status menjadi kampung yang dikelola oleh sistem adat sendiri. Perjuangan ini memerlukan waktu yang luar biasa, karena di tengah mereka memperjuangkan jati dirinya sesuai dengan Undang-Undang Otsus, sementara orang lain di Papua hanya ribut tentang uangnya saja, bukan isinya. Disitulah perjuangan mereka, tantangan mereka yang sesungguhnya. Dan hari ini kami bersyukur di Kabupaten Jayapura, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang luar biasa. Saat ini pemerintah pusat mendampingi untuk mewujudkan kampung-kampung adat di Kabupaten Jayapura. Begitu aspirasinya mengalir luar biasa, semua kampung di Jayapura mau dijadikan kampung adat. Tetapi tim di kabupaten
perlu melakukan identifikasi supaya tidak menjadi masalah adat di kemudian hari. Benar-benar asli, benar-benar murni, benar-benar itu ada ceritanya. Karena setiap kampung yang menjadi kampung adat itu harus jelas sejarah asal-usul tentang kampung itu. Sejarah asal-usul ini yang akan memberikan kesempatan, memberikan kepastian bahwa ini memang mula-mula mereka menduduki di kawasan ini dan mereka punya cerita tentang itu. Dan diakui oleh kampung-kampung sekitarnya. Dan ini yang memang kerja agak serius, agak berat. Dan ini harus terlibat banyak pihak, baik oleh masyarakat adat, akademisi, teman-teman pemerhati, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena Otsus sesungguhnya adalah jati diri hak-hak masyarakat adat yang harus terus diperjuangkan. Karena Papua tidak sama dengan daerah lain. Papua sangat-sangat unik dan asli. Karena itu ini perlu mendapat perhatian dari kita semua. Masyarakat adat sendiri tidak mampu. Karena apa? Karena dinamika yang berkembang ini sangat berbeda pada kondisi-kondisi awal. Orang lebih banyak sibuk memikirkan politik. Orang lebih banyak sibuk memikirkan bagaimana sosial budaya ekonomi ini bisa dibangun. Tetapi untuk melestarikan jati diri ini dengan kajian-kajian yang luar biasa, yang mendasar, dan semua bisa berdiri di atas itu untuk menata masa depan. Dan ini yang perlu ada kesepakatan. Dan ada sejumlah regulasi luar biasa sudah disediakan. Baik dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B, kemudian ada sejumlah undang-undang termasuk Undang-Undang Otsus, ada sejumlah perdasus mulai 18 sampai 23 tahun 2008 itu sudah memberi ruang, tapi perlu kita pertajam lagi. Nah, kami bersyukur pemerintah Provinsi Papua sudah mulai mengusahakan, mendorong kepada DPRP untuk menetapkan perdasus tentang kampung adat. Ini luar biasa. Dan ini bisa menjadi payung untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua. Kalau kita kehilangan jati diri kita, adat istiadat kita, berarti kita kehilangan masa depan tentang Papua. Dan ini harus menjadi satu pergumulan yang kita harus berbagi untuk generasi muda yang sekarang mulai kreatif ini harus kita isi. Mari bangun masa depanmu di atas jati dirimu. Anda memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya budaya yang luar biasa. Dan itu akan menjadi kebanggaan untuk masa depan. Di tengah pandemi COVID ini, kita bisa melihat dunia tidak mampu berdiri tegak untuk menata masa depan. Tetapi saya yakin Papua dengan adat istiadatnya bisa memberikan yang terbaik untuk dunia ini.